Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Imera Sanda dari Pendidikan Biologi Angkatan 2024 Universitas Lampung. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi singkat dari Pendidikan Biologi itu mengenai perubahan lingkungan. Nah, kita harus cari tahu dulu nih, apa sih perubahan lingkungan itu? Nah, perubahan lingkungan ini adalah segala bentuk perubahan pada komponen-komponen lingkungan seperti udara, air, tanah, dan kehidupan hayati yang dapat disebabkan oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Nah, perubahan ini dapat mengakibatkan gangguan pada keseimbangan ekosistem seperti perubahan iklim, polusi, deforestasi, dan penurunan keanekaragaman hayati. Nah, tadi saya sudah menjelaskan jika penyebab perubahan lingkungan itu bisa terbagi menjadi dua, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Nah, faktor manusia itu seperti penebangan pohon, membuang limbah dan sampah sembarangan, dan pembakaran hutan. Lalu untuk faktor alam itu sendiri itu ada gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain sebagainya. Nah, dampak dari perubahan lingkungan. Jadi dampak dari perubahan lingkungan ini terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, di sini terdapat dampak negatifnya itu sendiri itu ada kerusakan lingkungan, hilangnya nyawa, kepunahan spesies, dan kerusakan infrastruktur. Di sini saya akan mengambil contoh dari perubahan lingkungan yang terjadi karena ulah manusia, yaitu penebangan pohon. Nah, di sini penebangan pohon itu ternyata jika terjadi terus-menerus akan menyebabkan sebuah hutan tersebut akan menjadi gundul ya. Nah, yang dimana hal ini tuh juga merusak ekosistem dari hutan itu, yang dimana kita akan kekurangan CO2. Nah, inilah yang disebabkan dengan kerusakan lingkungan. Nah, hilangnya nyawa ini dari penebangan pohon itu secara spesifiknya akan menyebabkan kebanjiran. Nah, yang dimana kebanjiran ini nanti akan memakan banyak korban seperti hewan dan manusia. Nah, ini lalu untuk kepunahan spesies pada hutan yang gundul tadi, hewan-hewan yang ada di dalam hutan itu akan kehilangan tempat tinggal dan kekurangan sumber makanan yang mereka miliki di hutan. Nah, dimana lama-kelamaan jika masalah ini tidak akan segera diatasi akan menyebabkan hewan-hewan tersebut akan mati dan lama-lama spesiesnya akan hilang gitu. Nah, lalu untuk kerusakan infrastruktur tadi, nah kejadian dari kebanjiran tadi itu juga bisa menyebabkan bangunan-bangunan yang seperti perumahan, pabrik-pabrik itu bisa hancur atau rusak gitu kan. Nah, tapi ternyata dari dampak yang sudah saya sebutkan tadi, ternyata perubahan lingkungan itu juga masih memiliki dampak positifnya seperti kesuburan tanah, pembentukan dataran baru, peningkatan kesadaran dan ekosistem baru. Nah, kesuburan tanah dan pembentukan dataran baru ini biasanya itu terjadi di tanah longsor atau tsunami, yang dimana setelah semua bencana itu selesai akan terbentuknya tanah itu menjadi dataran gitu. Jadi tanah-tanah mungkin yang biasanya tuh terdiri dari bangunan yang atau sampah-sampah itu menjadi lebih bersih. Nah, biasanya perubahan lingkungan itu seperti tanah longsor itu juga bisa menyebabkan kesuburan pada tanah. Nah, dan di sini peningkatan kesadaran ini kita sebagai manusia atau makhluk hidup itu juga bisa menghimbau atau mengingatkan kepada masyarakat yang sering merusak atau membuat perubahan lingkungan ini menjadi lebih buruk. Nah, dengan upaya tadi peningkatan kesadaran, nah kita mengingatkan kepada orang-orang untuk tidak membuang sampah atau mencemari lingkungan dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini ternyata perubahan lingkungan itu juga terjadi karena pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu apa sih? Pencemaran lingkungan itu adalah masuk atau dimasuknya zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan itu menjadi buruk dan tidak dapat berfungsi sesuai peruntuknya. Nah,
Jadi di sini untuk jenis-jenis pencemaran terbagi yaitu pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air. Untuk pencemaran udara itu terjadi akibat polusi udara seperti asap kendaraan, pabrik, dan kegiatan industri. Nah biasanya ini tuh terjadi karena ulah manusia juga ya, seperti manusia zaman sekarang itu sering menggunakan kendaraan pribadi seperti untuk berpergian, seperti kendaraan bermotor atau kendaraan mobil dan lain sebagainya. Dan dimana ternyata ini tuh berdampak buruk bagi udara, dan ini juga bisa mengganggu pernapasan manusia jika pencemaran ini tidak diatasi secara terus-menerus. Nah, lalu di sini untuk pencemaran tanah terjadi akibat penggunaan pupuk kimia berlebihan seperti limbah industri yang berembus ke dalam tanah dan sampah tidak terkelola dengan baik. Nah, jadi untuk pencemaran tanah ini biasanya juga terjadi karena ulah manusia lagi. Nah, yang dimana untuk pupuk kimia berlebihan ini biasanya terjadi pada petani. Yang petani biasanya tuh menggunakan pupuk kimia untuk mempercepat pertumbuhan pada tanaman seperti padi dan tanaman lainnya. Tapi ternyata hal ini tuh mengganggu nutrisi yang ada di dalam tanah itu ya, karena tercampur dari bahan kimia itu, dan sampahnya tidak terkelola dengan baik. Masih banyak beberapa masyarakat yang suka membuang sampah atau sampah plastik lainnya yang tidak bisa terurai di tanah-tanah itu, yang dimana itu juga bisa mengganggu nutrisi dari tanah itu yang menyebabkan tanahnya menjadi tercemar. Lalu untuk air biasanya akibat pembuangan limbah industri, rumah tangga, dan pertanian ke perairan. Ini yang saya sering dengar itu mungkin untuk ibu-ibu rumah tangga ya, seperti mereka ketika mencuci piring dan mencuci baju itu kan biasanya membuang limbahnya tuh langsung aja ke sungai gitu atau ke perairan gitu kan. Nah dimana kandungan dari air setelah mencuci itu kan terdapat deterjen. Nah, dimana deterjen ini tuh mengandung bahan-bahan kimia yang bisa mencemari air yang ada dalam sana. Lalu di sini ada upaya mengatasi pencemaran. Nah, upaya mengatasi pencemaran itu seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, dan menggunakan energi secara efisien. Lalu untuk pengelolaan sampah, melakukan 3R, reduce, reuse, dan recycle, mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Lalu mengelola sampah plastik secara baik. Nah, dan ketiga ada penghijauan reboisasi seperti menanam pohon dan melindungi hutan. Lalu yang keempat itu ada penggunaan energi yang efisien seperti menggunakan air dan listrik secara hemat dan menggunakan produk yang hemat energi. Baik, sekian dari materi singkat yang saya sampaikan. Saya minta maaf jika mungkin penjelasan atau materi yang saya sampaikan kurang jelas. Di sini hanya sebagai pembelajaran saja. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.